Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Hari Jumat nanti kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada Minggu tanggal 5 kita mengadakan ibadah perayaan Paskah, di mana kita mensyukuri akan kemenangan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Paskah seharusnya kita rayakan lebih meriah dari perayaan Natal, karena Paskah merupakan peristiwa kemenangan. Saya berharap kepada kita Paskah tahun-tahun ke depan akan kita perlakukan sama seperti kita merayakan Natal. Yang setuju katakan amin. Karena tanpa Paskah, Natal tidak memiliki makna buat kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum Paskah itu terjadi, sepertinya Yesus tidak dekat untuk menderita. Bayangkan saudara, sebelum Dia dilahirkan saja ke dalam dunia, Dia sudah diuber-uber untuk dibunuh. Ketika Dia dilahirkan lagi, Dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari penguasa wilayah pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Sampai Yesus harus mengungsi jauh ke Mesir. Lalu setelah Dia dewasa, usia 30-an tahun, Dia harus melaksanakan misi penyelamatan. Saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dari ayat firman Tuhan, Lukas pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini ada dua perikop yang akan saya bahas buat kita. Yang pertama, rencana untuk membunuh Yesus di ayat 1 dan ayat 2. Lalu yang kedua, Yudas mengkhianati Yesus, ayat 3 sampai dengan ayat 6. Yang berbunyi demikian, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Perikop yang berikutnya, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, maksudnya kepada Yudas. Ia menyetujui, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini seperti yang tadi saya sampaikan kepada kita, bahwa keberadaan Yesus untuk melaksanakan misi penyelamatan umat manusia memang mendapatkan pertentangan sejak Dia dari dalam kandungan sampai ketika Dia masih bayi, sampai ketika Dia sudah dewasa. Kenapa? Karena penguasa kegelapan tidak ingin ada manusia yang diselamatkan, dan rancangan Allah yang menyelamatkan inilah yang mesti harus digagalkan oleh penguasa kegelapan, yaitu iblis. Makanya dia melakukan berbagai cara. Imam-imam kepala, ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Tapi mereka belum mendapatkan cara bagaimana. Karena Yesus begitu dipuja-puji oleh banyak orang. Jadi kalau para ahli Taurat ini, imam-imam kepala ini dengan terang-terangan untuk melakukan
kekerasan membunuh Yesus, maka dia akan berhadapan dengan orang banyak. Makanya imam-imam kepala dan ahli-ahli agama ini mencari cara yang terbaik. Bagaimana Yesus ini harus diciduk, Yesus ini harus diamankan, Yesus ini harus dilenyapkan dari muka bumi. Sebagaimana rancangan dari satu negara yang sekarang sedang diporak-porandakan oleh dua kekuatan dunia, yaitu Israel dengan Amerika Serikat, kepada Iran. Karena Iran memiliki misi untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Israel yang dilenyapkan, tetapi justru Iran yang memiliki rancangan jahat kepada negara, pada umat pilihan Allah yang sekarang sedang hancur-hancuran juga. Jadi kita melihat di sini bahwa kekuatan daripada kuasa kegelapan tidak bisa kita anggap remeh untuk menggagalkan rancangan penyelamatan dari Yesus. Di sini kita melihat salah satu cara yang paling elegan adalah melalui kekuatan ekonomi. Ya. Melalui kekuatan ekonomi. Ya. Karena di sini iblis melihat celah yang ada pada salah satu dari murid Yesus, orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu bendahara kerasulan yang kita kenal dengan nama Yudas Iskariot. Ayat 3 mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Yudas dalam lembaga kerasulan pada waktu itu dia memiliki sebuah peranan penting dalam kerasulan. Dia sebagai bendahara, saudara. Nah, disinilah iblis menggocoh Yudas, karena iblis melihat kelemahan dari Yudas adalah soal keuangan. Iblis mulai menanamkan siasat fisiknya kepada seseorang yang memiliki kelemahan di bidang keuangan. Maka seperti yang pernah saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis tidak ujuk-ujuk langsung menyerang kita, tapi dia melihat titik lemah, titik rentan kita. Karena itu pelajarannya hari ini adalah kita harus tahu titik rentan kita itu di mana. Dan kalau kita tahu titik rentan kita yang paling lemah, harus kita jaga, harus kita tutupi, harus kita bentengi. Sebab kalau kita tidak mengetahui titik lemah, titik rentan kita, maka maaf cerita saudara, kita paling gampang diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan atau iblis. Iblis melakukan aksinya melalui titik lemah kita. Perhatikan dalam ayat yang ketiga tadi, masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah untuk berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ada negosiasi antara Yudas, ahli Taurat, ahli agama, dan kepala pengawal bait Allah. Mereka mencari cara bagaimana cara yang terbaik untuk bisa menangkap Yesus. Lalu mereka melakukan sebuah urun rembuk, maka ayat 5 mengatakan di sana kesepakatan terjadi. Oke, begini caranya. Kamu butuh uang kan? Kata kepala pengawal bait Allah, imam-imam kepala kepada Yudas. Kamu kan bendahara rasul, kamu butuh duit kan? Udah gampang. Udah, asal kamu siap melakukan misi ini, siap melaksanakan misi ini, kami akan bayar kamu dengan sejumlah uang. Bayangkan saudara, dia menerima upah
pembunuh bayaran. Jadi pembunuh bayaran sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu siapa namanya? Yudas. Yudas bersedia melakukan sebuah aksi untuk menyerahkan Yesus dengan imbalan sejumlah uang. Dia menyetujuinya. Perhatikan pada ayat yang ke-6, mulai dari waktu itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Luar biasa, saudara-saudara. Sebuah siasat licik yang sangat elegan, cantik, namun berbahaya, saudara-saudara. Dan akhir daripada cerita ini, Yudas menerima imbalan 30 keping perak, lalu dia mencari jalan yang terbaik, momen-momen yang terbaik, bagaimana dia bisa menyerahkan Yesus kepada musuhnya Yesus. Maka tibalah satu saat dia bertemu dengan Yesus, kemudian Yudas mendekati Yesus, kemudian Yudas memeluk dan mencium Yesus. Karena sudah diberi kode, nanti siapa orang yang kupeluk, siapa orang yang kucium, itulah dia, kata Yudas kepada musuh-musuh Yesus. Singkat cerita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus pun masuk dalam perangkap Yudas dan musuh-musuh Yesus, dan Yesus pun ditangkap. Berhenti sampai di sini. Saya tidak menjelaskan bagaimana Yesus pada akhirnya ditangkap dan dibunuh, karena saya ingin menjelaskan kepada kita di perikop pertama dan di perikop kedua tentang bagaimana kita mengantisipasi titik rentan kita agar jangan sampai titik rentan kita ini menjadi alat iblis mengejar kita. Ini yang ingin saya cakapkan kepada kita pada hari ini. Ya. Jadi jangan sampai kita berdoa begini, Tuhan, iblis ada dalam tubuhku, tangkis dalam nama Yesus. Sementara kita tidak menjaga titik rentan kita. Iblis ketawa-ketawa, kau tangkis berapa? Aku tahu kau titik rentanmu, aku tahu kau titik lemahmu, aku tahu kok. Engkau bukan jalan bagi kami. Ketawa-ketawa aja iblis dengan kita berdoa, tangkis dia. Iblis ketawa, karena iblis melihat celah yang dapat dia masuk untuk menggojok kita, untuk melakukan niat jahatnya kepada kita. Maka hari ini kepada kita yang tidak lama lagi, minggu ini, 1 minggu ke depan kita merayakan Paskah, maka Paskah akan menjadi betul-betul peristiwa kemenangan bagi kita jika kita hari ini bisa menutup setiap celah daripada titik rentan kita. Ya, setiap celah daripada titik rentan kita harus kita tutupi. Katakan amin. Ayo, saya tidak menelanjangi saudara, tapi saudara tahu di mana titik rentan kita. Mungkin titik rentan kita salah satunya adalah di bidang keuangan. Mungkin maka ada banyak orang berkhianat cuma gara-gara duit, berkhianat kepada pertemanan dan sebagainya, cuma gara-gara duit. Jadi salah satu titik rentan yang paling banyak ada pada diri kita adalah masalah keuangan. Ya, hati-hati jangan sampai masalah keuangan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu saya ingatkan kita hari ini, mungkin salah satu titik rentan kita di masalah keuangan, tolong ini harus kita tutupi, kita jaga baik-baik. Coba kita merenungkan sebentar pada diri kita. Saya mengajak kita untuk pejamkan mata. Berkata kepada diri kita sendiri dengan jujur, Tuhan, ini titik rentanku. Aku sadar titik lemahku ada di sini. Mungkin lebih daripada satu titik rentan kita yang harus kita tutupi. Dan kita berkata kepada Tuhan, tidak mungkin aku bisa menutup titik rentanku ini, Tuhan, dengan cara kekuatan. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Tolong aku agar aku dapat menutup
akses iblis untuk tidak lagi memberi celah kepadanya, agar aku tetap di dalam perkenan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara boleh berdoa, introspeksi diri kita hari ini, akui di hadapan Tuhan bahwa kita masih hidup dalam daging dan darah yang sudah barang tentu titik kelemahan kita, titik rentan kita itu masih tertebak lebar-lebar, dan di sanalah akses kejahat iblis akan menggocok kita. Doa kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Jika kita sudah melakukan dosa melalui titik rentan kita, mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak lagi memberi celah kepada iblis, agar hari-hari yang akan kita jalani benar-benar kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dengan kita berkata, Tuhan, inilah titik rentan yang aku secara manusia tidak mungkin aku bisa menutupnya, menjaganya dengan cara dan kekuatanku sendiri. Aku memerlukan Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Tolong aku, Tuhan, agar aku tidak jatuh bangun dalam dosa, sehingga aku mendapatkan perkenanan-Mu dalam seluruh perjalanan hidupku esok dan seterusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiklah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah
iblis beserta pengaruh dunia ini, agar kami benar-benar hidup di dalam perkenan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami masih hidup dalam tubuh daging yang sudah bertentu. Kami masih memiliki titik rendah, kelemahan-kelemahan yang memungkinkan kami untuk terjerumus kembali ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, kami mengakui tidak mungkin kami mampu dan bisa dengan kekuatan dan cara kami yang penuh dengan kelemahan ini untuk menjaga dan menutupi titik rendah kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjaga, menutupi titik rendah kami, agar kami tidak mudah tergoda untuk berbuat dosa, sehingga kami mendapatkan perkenan Tuhan. Dan hari ini kami janji, kalau kami sudah pernah jatuh dalam perbuatan dosa, hari ini kami janji untuk hidup sesuai dengan perkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, mentori kami terus, karena Engkau pembawa yang diutus untuk terus mendampingi, mengarahkan kami untuk kami hidup mengerjakan kehendak Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.